Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fadla Siregar dengan NIM 0306212169 dari Prodi PGMI 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang motivasi dalam lembaga pendidikan. Nah, motivasi dalam lembaga pendidikan adalah dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, motivasi sangat penting karena dapat mempengaruhi prestasi belajar, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, dan kualitas pengajaran. Adapun penjelasan lebih lengkap dan detail tentang motivasi dalam konteks lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu jenis motivasi dalam pendidikan. Yang pertama ada yang disebut dengan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Nah, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya dorongan dari luar. Contohnya, siswa belajar karena tertarik dan menikmati mata pelajaran, bukan karena mengharapkan nilai ataupun pujian. Yang kedua, motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya faktor eksternal seperti imbalan, penghargaan, ataupun hukuman. Contohnya, guru memberi penghargaan kepada siswa yang rajin atau siswa yang belajar untuk mendapatkan nilai bagus atau menghindari hukuman. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi di lembaga pendidikan. Yang pertama, adanya tujuan dan harapan pribadi, di mana siswa lebih termotivasi ketika mereka memiliki tujuan yang jelas, seperti ingin lulus dengan nilai baik atau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, lingkungan pembelajaran, di mana lingkungan yang nyaman dan kondusif seperti kelas yang ramah, kelas yang aman dapat meningkatkan motivasi siswa dan guru. Yang ketiga yaitu metode pengajaran, di mana penggunaan metode pengajaran yang menarik dan inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek atau teknologi bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, dukungan sosial. Dukungan dari guru, teman sebaya, dan orang tua sangat penting. Di mana komunikasi yang baik antara guru dan siswa juga mendorong motivasi dalam belajar. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Pemberian penghargaan atau sertifikat dapat memacu motivasi, terutama bagi mereka yang membutuhkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam, kompetensi guru. Guru yang profesional, kreatif, dan mampu memotivasi akan membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, peran motivasi bagi siswa dan guru. Nah, peran motivasi bagi siswa sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan prestasi, di mana motivasi membuat siswa lebih fokus dan disiplin dan serta mengurangi kebosanannya, di mana siswa yang termotivasi cenderung lebih aktif dan terlibat mengembangkan kemandirian. Dengan motivasi yang baik, siswa dapat belajar dengan inisiatif sendiri tanpa harus diarahkan. Selanjutnya itu meningkatkan profesionalisme, di mana guru yang termotivasi lebih berdedikasi dan cenderung mengembangkan diri secara profesional. Yang keempat, cara meningkatkan motivasi di lembaga pendidikan. Yang pertama, menerapkan pembelajaran aktif, di mana caranya yaitu dengan mengajak siswa berpartisipasi secara aktif di dalam kelas, seperti diskusi kelompok dan presentasi. Yang kedua, memberikan umpan balik positif, di mana kita memberikan pujian ataupun koreksi yang membangun yang dapat memicu semangat belajar siswa. Yang ketiga, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, di mana guru memberikan materi yang relevan dengan contoh nyata di sekitar siswa. Ini akan lebih membuat pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengembangkan lingkungan kelas yang positif, di mana interaksi yang positif antara guru dan siswa menciptakan suasana yang mendukung sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, tantangan dalam membangun motivasi. Yang pertama, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga, di mana jika orang tua tidak memberi dukungan yang memadai, motivasi siswa bisa menurun. Yang kedua, tekanan akademik yang berlebihan.
harapan yang terlalu tinggi atau beban tugas yang berat bisa membuat siswa merasa tertekan dan kehilangan motivasi. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, di mana kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dapat menghambat motivasi siswa dalam belajar. Bukan hanya siswa, guru juga bisa terhambat motivasinya dalam belajar, maksudnya mengajar. Yang ketiga, metode pengajaran yang membosankan, di mana pembelajaran yang monoton dan kurang interaktif bisa membuat siswa merasa jenuh. Nah, dari materi yang saya simpulkan, dapat kita simpulkan bahwa motivasi adalah elemen kunci dalam keberhasilan lembaga pendidikan. Motivasi yang baik, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik, dapat mendorong siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan guru untuk mengajar dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan dukungan yang berkelanjutan, sehingga motivasi dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.